Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansyah. Saya dari semester 4 dengan NIM 40122111117. Saya di sini akan menjelaskan tentang danau, sungai, rawa, dan waduk kira-kira masuk dalam zona apa. Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS, perairan seperti danau, sungai, rawa, dan waduk memiliki status yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya. 1. Zona tambahan atau territorial sea. Zona ini ditarik sejauh 24 mil laut dari garis pangkal, biasanya garis pantai. 2. Perairan di zona ini dianggap sebagai wilayah kedaulatan negara pantai. Negara memiliki hak penuh untuk mengatur dan mengawasi aktivitas di zona ini. Meskipun dianggap sebagai wilayah kedaulatan, UNCLOS memperbolehkan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing melalui zona-zona ini. Yang terakhir, negara pantai dapat memberlakukan bea cukai, pemeriksaan keamanan, dan aturan lainnya di zona ini. 2. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. 1. Zona ini ditarik sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. 2. Di dalam ZEE, negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di kolom air dan dasar laut. 3. Negara pantai dapat mengelola dan mengeksploitasi sumber daya seperti ikan, minyak, dan gas alam di zona ini. 4. Kapal-kapal asing dapat berlayar melalui ZEE, tetapi tidak boleh melakukan aktivitas yang merugikan hak-hak ekonomi negara pantai. Selanjutnya, yang ketiga, perairan internasional atau high sea. 1. Di luar zona ekonomi eksklusif, kita masuk ke wilayah perairan internasional. Yang kedua, UNCLOS mengatur bahwa perairan ini terbuka untuk semua negara dan tidak tunduk pada kedaulatan individu. Yang ketiga, kapal-kapal dari berbagai negara dapat berlayar di perairan ini dengan kebebasan penuh, asalkan mengikuti aturan-aturan internasional berlaku. Selanjutnya, danau biasanya diatur oleh hukum nasional negara di mana danau tersebut berada. Danau yang berbatasan dengan lebih dari satu negara bisa menjadi subjek perjanjian internasional antar negara yang berbatasan. Sungai yang mengalir melintasi dan menjadi batas antar negara dapat diatur oleh perjanjian bilateral atau multilateral. Prinsip-prinsip UNCLOS seperti hak lintas damai mungkin relevan untuk sungai yang dapat dinavigasi. Rawa terutama yang berada di wilayah pesisir mungkin dipengaruhi oleh UNCLOS dalam hal perlindungan lingkungan maritim dan penggunaan sumber daya alam. Waduk yang dibuat oleh bendungan di sungai internasional mungkin tunduk pada perjanjian internasional yang mengatur penggunaan air dan hak-hak negara hilir. Sekian penjelasan dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ditya Permana Sinaga dengan NIM 40122111057. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan hukum laut internasional mengenai danau, sungai, rawa, dan waduk. Kira-kira masuk zona apa? Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hukum Laut UNCLOS 1982, danau, sungai, rawa, dan waduk dikategorikan sebagai berikut. Danau adalah suatu genangan air yang luas dan dalam yang terdapat di tikungan permukaan bumi. Danau dapat terbentuk secara alami ataupun buatan manusia. Danau memiliki berbagai fungsi, yaitu pertama, sumber air, kedua, irigasi, ketiga, pariwisata, dan keempat, habitat flora dan fauna, dan kelima, pengendalian banjir, dan keenam, penelitian untuk pendidikan.
Danau termasuk dalam zona ekonomi eksklusif yaitu ZEE. ZEE adalah wilayah laut yang berada di luar dan berbatasan dengan laut teritorial. Dengan lebar maksimum 200 mil, laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Danau yang terletak di daratan seperti Danau Toba tidak termasuk dalam ZEE. Yang kedua, sungai. Sungai adalah aliran air alami yang mengalir di permukaan bumi dari tempat tinggi ke tempat rendah. Sungai memiliki berbagai fungsi seperti sumber air, irigasi, transportasi, dan lainnya. Sungai yang bermuara di laut termasuk dalam zona maritim. Zona maritim terdiri dari laut teritorial, ZEE, dan landasan kontinen. Sungai yang terletak di daratan, seperti Sungai Musi, tidak termasuk dalam zona maritim. Yang ketiga, rawa. Rawa adalah dataran rendah yang selalu tergenang air. Rawa memiliki berbagai fungsi seperti habitat flora dan fauna, penyimpanan air, dan lainnya. Rawa yang terletak di pesisir pantai termasuk dalam zona depan pantai. Zona depan pantai adalah wilayah laut yang terletak di sebelah darat dari garis pantai, dengan lebar maksimum 12 mil laut. Rawa yang terletak di daratan, seperti rawa gambut, tidak termasuk dalam zona depan pantai. Yang keempat, waduk. Waduk adalah danau buatan manusia yang dibuat dengan cara membendung sungai. Waduk memiliki berbagai fungsi seperti sumber air, irigasi, pengendalian banjir, dan lainnya. Waduk yang terletak di daratan tidak termasuk dalam zona maritim, ZEE, ataupun zona depan pantai. Undang-Undang Nomor 32 tentang Kelautan mengatur zonasi laut Indonesia, yaitu yang pertama laut teritorial, 12 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Yang kedua ZEE, 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Dan yang ketiga landasan kontinen, 200 mil laut atau hingga ke tepi luar margin kontinen. Berdasarkan zonasi tersebut, danau dan rawa yang terletak di daratan termasuk dalam wilayah daratan dan diatur oleh hukum perairan darat. Danau dan rawa yang terletak di pesisir pantai dapat termasuk dalam zona depan pantai dan tunduk pada hukum kelautan. Sungai yang bermuara di laut termasuk dalam laut teritorial atau ZEE dan tunduk pada hukum kelautan. Dan yang terakhir, waduk yang terletak di daratan termasuk dalam wilayah daratan dan diatur oleh hukum perairan darat. Peraturan lain terkait yaitu PP nomor 19 tahun 2013 tentang pengelolaan perairan darat. Yang kedua, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 tentang cara penetapan garis pantai dan penetapan titik dasar. Kesimpulannya adalah zona danau, sungai, rawa, dan waduk bergantung pada lokasinya, yaitu di daratan atau di laut. Hukum yang mengatur zonasi dan pengelolaannya pun berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.